Lo sadar nggak sih? Dunia sekarang tuh cepet banget berubahnya. Dulu orang bisa sukses cuma jualan pulsa, sekarang orang bisa tajir dari jualan template Notion atau jualan filter Instagram. Sekarang gua mau lo bayangin, kalau sekarang aja udah gila-gilaan gini, kira-kira di tahun 2030 nanti bakal kayak gimana coba? Nah, di video kali ini, gue bakal bongkar buat lo 3 sumber ide bisnis yang menurut tren global bakal meledak parah di tahun 2030. Jadi, siapin kopi, siapkan catatan, dan langsung aja kita bahas. Dunia bisnis tuh kayak papan catur. Kadang yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat ngelihat langkah selanjutnya. Nah sekarang, langkah dunia udah geser ke arah yang beda banget dari 10 tahun lalu. Lo lihat aja, perusahaan kayak OpenAI, Tesla, sama ByteDance, pemilik TikTok, semuanya dibangun bukan dari pabrik gede, tapi dari otak dan teknologi. Jadi sumber ide bisnis pertama yang bakal meledak di tahun 2030 adalah bisnis berbasis teknologi disruptif. 1. Teknologi disruptif itu apa sih? Disruptif tuh artinya gangguin yang udah ada. Tapi bukan ganggu yang negatif, melainkan ngubah cara mainnya. Kayak dulu Gojek ngubah cara orang naik ojek. Nah, di tahun 2030 nanti, teknologi yang bakal ngacak-ngacak dunia tuh makin banyak. Contohnya, 1. Artificial Intelligence, AI, nggak cuma buat bikin gambar atau nulis caption, tapi buat otomatisasi bisnis, customer service, sampai analisis pasar. 2. Blockchain, bukan cuma kripto, tapi buat sistem transparansi, voting digital, dan keamanan data. 2. Gimana caranya lo bisa dapat ide dari sini? Nih ya, kebanyakan orang mikir, teknologi tuh buat orang pinter aja. Padahal salah banget. Yang penting lo ngerti masalah, baru lo pakai teknologi buat nyelesain itu. Contoh, 1. Ada orang bikin AI buat bantu orang Indonesia ngomong Inggris lewat chat. Boom, viral. 2. Ada startup bikin alat monitoring kesehatan ibu hamil pakai AI, funding miliaran. Intinya, lo nggak perlu bikin teknologi dari nol. Lo tinggal manfaatin platform yang udah ada buat bikin solusi yang lebih cerdas. Di tahun 2030 nanti, dunia bakal butuh banyak solusi pintar yang ngirit waktu dan tenaga. Kalau lo bisa bantu orang jadi lebih efisien, lo menang. Nah, sumber ide bisnis kedua muncul dari hal yang kelihatannya sederhana banget. Perubahan cara hidup manusia. Lo sadar gak sih, makin kesini orang makin beda cara mikirnya? Dulu orang kerja buat hidup. Sekarang orang pengen hidup sambil kerja, tapi yang fleksibel, bebas, dan tetap happy. Dan dari perubahan gaya hidup kayak gini, lahirlah ide-ide bisnis baru yang gila tapi masuk akal banget. 1. Bisnis well-being dan kesehatan mental. Dulu orang cuma mikir sehat itu badan kuat, sekarang sehat itu juga soal pikiran dan emosi. Lo lihat aja, makin banyak orang stres gara-gara kerjaan, sosial media, atau ekonomi. Nah, pasar buat solusi mental health makin gede. Kalau lo bisa bikin produk yang bantu orang ngerasa lebih tenang, lebih fokus, atau lebih produktif, itu bakal jadi emas di 2030. 2. Bisnis sustainable living. Gaya hidup ramah lingkungan. Orang makin peduli sama bumi, bro. Sekarang aja banyak yang udah mulai beli barang daur ulang, makanan plant-based, bahkan baju dari limbah plastik. Jadi, bisnis yang berbau hijau dan sustainable bakal naik gila-gilaan. Lo bisa mulai dari hal simple, jual produk eco-friendly, bikin brand fashion dari bahan daur ulang. Buka layanan edukasi soal gaya hidup hijau. Kuncinya bukan cuma jualan barang, tapi cerita di balik produk lo. Orang sekarang beli bukan cuma karena fungsi, tapi karena maknanya. 3. Gaya hidup fleksibel, peluang bisnis digital. Nih, lu pasti udah ngerasa kerja kantoran tuh makin gak relevan buat sebagian orang. Orang sekarang pengen bisa kerja dari mana aja, asal ada wifi dan kopi. Nah, tren ini bakal makin besar di 2030. Dari situ muncul ide-ide bisnis kayak tools buat freelancer, akuntansi, time tracking, project management, platform buat digital nomad, virtual coworking space, jasa manajemen tim jarak jauh.
semua yang bisa bantu orang kerja fleksibel dan efisien bakal dicari banget. Sekarang, lo pasti mikir, kalau semua udah digital, nanti manusia ngapain dong? Nah, ini menarik banget, karena ternyata justru makin maju teknologi, makin besar kebutuhan manusia buat rasa kemanusiaan. Dunia boleh makin canggih, tapi emosi, kreativitas, dan hubungan antar manusia tetap nggak tergantikan. Dan disinilah muncul sumber ide bisnis ketiga, bisnis berbasis human touch. 1. Personal branding and storytelling. Orang bukan cuma pengen beli produk, mereka pengen terhubung sama cerita. Makanya personal branding itu bakal makin penting di 2030. Lo lihat aja, sekarang aja udah banyak orang yang jadi influencer micro niche, cuma bahas satu hal tapi punya komunitas solid. Lo bisa bantu mereka lewat jasa personal branding dan storytelling, manajemen konten kreator, produksi konten berbasis emosi dan narasi. Karena ke depan, attention is currency. Siapa yang bisa ngambil perhatian orang, dia yang menang. 2. Edukasi and mentorship digital sekolah formal makin gak cukup. Orang butuh mentor yang real, yang ngerti dunia nyata, bukan cuma teori. Makanya bisnis pendidikan berbasis skill nyata bakal meledak. Contohnya, kursus online skill digital, mentorship bisnis dan karir, komunitas belajar berbayar. Tahun 2030 nanti, orang gak lagi nyari gelar, tapi nyari ilmu praktis dan networking bermanfaat. 3. Industri kreatif dan hiburan digital AI bisa bikin lagu, bisa nulis skrip, bisa bikin gambar. Tapi yang gak bisa dia tiru adalah jiwa manusia. Kreativitas manusia itu unik banget. Jadi, bisnis berbasis kreativitas dan storytelling kayak podcast, game interaktif, film pendek digital, virtual influencer, semua itu bakal tumbuh gila-gilaan. Selama lo bisa bikin orang nangis, ketawa, atau mikir, lo punya bisnis yang gak bisa dilawan robot. Dunia bakal terus berubah, tapi peluang selalu ada buat lo yang mau gerak duluan.